kebiasaan ngopi yang membuat Anda bersendawa. Iya, banyak gas. Anda sepertinya bukan masuk angin. Apa? Ya Anda. Hanya minum kopi. Minum kopi itu nggak bikin masuk angin. Terus bikin apa dong? Kalau berapa Bikin orang melek. bikin ngelek ame bikin tidur. Iya sih. Ada orang ngopi ngantuk loh. Tergantung jenis kopi, ya kan? Ada kebiasaan orang juga. Kalau ada yang sebelum tidur harus ngopi. Sebelum tidur udah malam loh. Ntar mah. Tapi ada yang nggak bisa tidur kalau nggak ngopi, aneh. Kok? Nggak, kalau aku nggak bisa malah. Kalau aku sebelum tidur ngopi sakit. Sakit ya perut. Kalau ada orang yang mesti ngopi dulu baru bisa tidur. Kok bisa ya? Unik kan? Unik banget. Seperti halnya yang mau kita bicarakan Iya. saat ini. Sangat tidak Bahas apa nyambung sih? bridgingnya. Kita mau bahas apa sih kok? Anda tadi bridgingnya terlalu TV. Oh gitu ya. Hari ini mau bahas apa Koko? Mau bahas apa kok? Bridging yang sangat TV sekali. Oh gitu. Oke. Jadi aku harus gimana dong? Kita langsung saja. Tapi kalau bridging itu emang susah sih. Iya. Butuh skill untuk set 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 set. Dan mungkin tektokan sama partner ya juga kali. Tektokan partnernya. Soalnya bridging itu tuh apa ya? Kayak lu harus bikin sesuatu yang bisa sampai ke situ. Nah itulah. Tadi bridging saya udah lumayan, Anda kurang gitu. Set. Ya, Anda kurang set 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 set. set. Oke, kita langsung masuk aja ya ke topik ya. Sebenarnya ya, mencari bahan tuh tidak segampang yang saya pikirkan. Betul. Kita ini Membutuhkan effort, pemikiran, bahan apa yang mau kita bicarakan. iya. Kita harus cari-cari ke IDN Times, kemana, Iya. kemana. Ke macam-macam sumber. Tapi menurut aku ya, topik pembahasan kali ini tuh menarik loh. Apa sih tidak menarik dari Serius? obrolan kita Menarik beberapa video iya ini? sih. Karena tuh ini loh, maksudnya kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu, terus pas kita baca, ternyata ada toh gitu. Kemarin sih iya sih, beberapa memang Iya sih. kan? Kayak apa yang kebiasaan-kebiasaan gitu-gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya saya pengen bahas musik sama Anda. Karena saya tuh basicnya musik sebenarnya. Kalau bahas di apa namanya? Bahas di gitulah. Kakauan di channel. Udah ngopi tapi saya masih pusing. Ini kayaknya efek udah malam sih kayaknya. Pusing. Ya ini udah malam. Iya. Ya. Nggak, kita bahas tradisi unik. Masyarakat adat di dunia. Ya. Ini kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang orang tuh nggak ngeh. Atau ada beberapa yang aku sih sekilas baca, ada yang aku udah pernah tahu sih sebenarnya gitu loh. Sering baca di Instagram dan Iya. di berita-berita lainnya. Iya, betul. Tapi ini semua bukan apa ya maksudnya ya? Ini adat ya. Kemarin Ada. kita bahas negara- Tradisi sih, tradisi. Iya, jadi sifatnya tuh ini suku-suku tertentu. Iya, betul. Kalau kemarin kan kita negara. Negara benar. Jadi Kalau ini agak tuh suku-suku. Jadi lebih mengerucut lagi nih. Maksud saya itu. Ya. Yuk kita bahas kerucut. Oke, 10 tradisi unik masyarakat adat di dunia. Yang pertama, memanjangkan leher dari suku Karen Thailand. Jadi mungkin kalau teman-teman kayak udah ada yang pernah tahu sih. Fotonya pasti. banyak. Fotonya banyak. Jadi cewek yang dikasih gelang leher. Tapi setelah aku ya, itu tuh kalau nanti dia dari kecil itu udah dipakein. Nanti makin besar usia, kalung di Nambah. lehernya nambah. Kita baca coba. Oke, kita baca ya. Tradisi memanjangkan leher ini terjadi di suku Karen yang berasal dari dataran tinggi Tibet. Sekarang mereka menetap di Baantong Luang bersama 7 suku lainnya di Thailand bagian utara. Ada pula yang menetap di daerah Petan, Myanmar. Wanita di suku Karen percaya semakin panjang lehernya akan membuat penampilannya makin cantik. Jadi ini Definisi cantiknya beda, sayang. beauty standarnya di suku betul. apa Karen ya? Kalau mungkin kan kalau di Indonesia kan definisi cantik itu harus putih, tinggi, kurus, Iya, setiap negara. aduhai gitu kan. Tapi Setiap setiap negara dan setiap suku tuh ternyata beda loh definisi cantiknya gitu. Mereka tuh menggunakan banyak cincin kuningan di lehernya. Semakin panjang akan terlihat kian terpandang. Oh, jadi ini juga menentukan ini ya. Apa sih kan dia bilang makin terpandang gitu apa kan. namanya? Derajat status status. sosial di sukunya gitu. Keren sih, pernah lihat sih aku, dan itu
ada istilah kan beauty is pain ya. Ini sih salah satu bukti gitu loh kalau cantik itu sakit gitu sayang. Betul. Tapi saya baru tahu ini ternyata suku aslinya di Tibet. Tibet itu kan Cina sana ya. Iya, Tibet Cina sana. Ternyata suku ini malah sampai ke Asia Tenggara. Itu Myanmar. banyaknya Myanmar sama Thailand. Iya. Saya baru tahu ininya, asalnya. Iya, aku juga sih baru tahu. Aku pernah dengar emang ini dari Tibet, cuma maksudnya juga sama sih, nggak nyangka gitu nyebar ya kayaknya ya. Tapi ini sebenarnya apa ya, kalau dikitin penyakit tulangnya gimana ya? Entahlah. Cuma yang pasti yang aku tahu ya, aku tahu, ini nggak tahu ya, kalau salah koreksi ya. Jadi kalau misalnya dia udah pakai cincin kayak gitu, otomatis kan lehernya panjang ya kok. Ini udah nggak bisa lagi dicopot cincinnya. Kalau dicopot lehernya. Oh, berarti dia jadi menyangga dong? Iya, ini buat sangga. Jadi. Waduh. Ibarat kata kalau udah digelangin, udah dipasang gelang sampai udah tinggi, apalagi lehernya udah tinggi ya, nggak bisa dicopot. Karena kalau dicopot bahaya, resikonya kematian gitu. Kalau nggak salah ya, karena aku pernah baca artikel dan aku cukup tertarik sih dengan suku ini sih, karena menurut aku unik gitu loh, unik banget gitu. Jadi aku sempat cari-cari tahu. Wah, gitu. beauty is pain, bukan beauty is pain, beauty is dangerous loh ini. Iya, beauty is dangerous. Tapi mungkin koreksi ya kalau aku salah ya, kalau aku salah baca. Bisa masukin di kolom komentar. Oke, yang kedua. Kita kedua. Menari bersama Maya. Ini malah saya yang pernah dengar. Madagaskar. Kalau ini saya pernah dengar. Jadi menari bersama rakyat terus sih. Menari bersama mayat atau Famadihana merupakan tradisi turun-temurun di beberapa daerah Madagaskar. Ritual ini biasanya dilakukan pada Juni hingga September. Tak hanya menari, mereka juga mengganti kain yang menyelimuti mayat tersebut. Kayak ganti pakaian lah. Iya. Emang kok pernah denger ya ini? Ini malah ada banyak banget videonya nih di YouTube nih. Masa sih? Aku nggak pernah sih, jujur aku nggak pernah lihat. Ini udah jadi sesuatu yang biasa buat mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang menakutkan buat mereka. Bahkan ini adalah hal yang sangat harus dilakukan. Jadi karena kayak misalnya di kebudayaan kita kan misalnya kita harus ziarah. Nah ini kurang lebih mirip. Tapi ini maksudnya menari dengan mayat tuh, mayatnya dipeti terus kita joget-joget di sekitar mayat. Enggak, atau diangkat nih, ada gambarnya kayaknya. Nggak ada tahu. Jadi kalau nggak salah petinya tuh dibuka. Bener-bener kita gendong, kita gendong nari sama mama ya. Wow, amazing. Gendong. Oh iya, aku kira tuh ya maksudnya menari dengan mayat tuh ya mayatnya dipeti, kita di sekelilingnya gitu loh, kita nari. Karena kayaknya kalau nggak salah di Indonesia salah satu suku juga ada deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Mungkin kalian tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya ya ada beberapa tradisi yang menganggap bahwa mereka yang sudah meninggal itu kan ada beberapa kepercayaan rohnya udah kembali ke atas itu ya. Nah tapi ada juga kayak mungkin suku ini juga nih, beberapa dan suku lainnya merasa bahwa mereka yang sudah meninggal nih masih ada sisa kehidupan di jasadnya gitu loh. Seperti inilah. Berarti kan dia berpikir bahwa ketika dia mengganti pakaiannya atau dia menari seakan-akan kan mereka hidup, bener nggak sih? Iya bener. Beberapa nggak suku ini doang, suku lain juga banyak yang merasa bahwa masih ada sisa kehidupan dari jasadnya itu. Unik ya, unik banget. Unik dan menyeramkan. Tadi iya, beauty is dangerous, yang kali ini creepy. Mari kita lanjut aja ya. Yang ini tidak kalah creepy-nya dong. Ini sebenarnya kebudayaan ini hampir ada di Kalimantan. Ya, Singkawang. Hari Thaipusam, suku Tamil. Hari Thaipusam diperingati masyarakat Hindu di India, Malaysia, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan sebagainya. Mayoritas orang-orangnya merupakan keturunan suku Tamil dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Thaipusam itu digelar untuk menghormati dewa perang Hindu, Muragan. Sebagai bukti penghormatan dan penebusan dosa, beberapa orang akan menusuk sisi kulit dada dan belakang. Ritual ini berlangsung pada bulan ke-10 dalam kalender Hindu. Jadi kalau di Singkawang itu biasa kan ini ya? Banyak. Ini, terus ini juga dia bawa golok, dia gini-gini, tapi nggak ada itunya. Aku sih nggak pernah lihat langsung, cuma waktu itu aku kan dari Tegal ya. Di Tegal itu biasa ada perayaan berapa puluh hari setelah Imlek. Cap Gome. Cap Gome itu sama di Tegal juga ada, cuma dia paling tusuk ini aja sih, tusuk pipi, tusuk pipi
Sama sih kayaknya ada gitu-gitu, tebas-tebas gitu. Kalau di Cap Gomeh tuh, kalau di Singkawang itu dia arak-arakan. Sebenarnya maknanya apa sih kok? Maksudnya kayak tusuk kayak gitu. Kalau di Kak kan orang Kalimantan nih, maksudnya ada tahu nggak sih? Maksudnya kenapa gitu? Waduh, saya takut salah ya. Tapi kalau menurut ini menurut Koko ya, menurut Koko ini. Menurut saya sih sebenarnya Cap Gomeh kan artinya Cap Go itu kalau nggak salah kan 15 hari setelah Imlek. Biasanya tuh kalau Imlek itu yang keluar kan barongsai. Iya. Nah kalau Cap Go itu barongsainya kembali, yang datang tuh naga. Iya, naga. Makanya suka ada kan arakan naga. naga. Cuman kenapa mereka melakukan tusuk-tusuk itu kayaknya kurang tahu ya. Beberapa kepercayaan sih, beberapa kepercayaan maksudnya dipercaya bahwa sebenarnya ada roh-roh itu yang masuk ke tubuh mereka sehingga mereka nggak ngerasain sakit. Gitu. Okay. Itu yang mungkin sebagai bukti kali ya, sebagai bukti memang mungkin ada keberadaan roh atau yang dianggap dewa atau apa kita nggak tahu. Gitu. Tapi sebenarnya kalau Cap Go-nya sendiri tuh sebenarnya 15 hari setelah Imlek naga itu datang gitu. Makanya kalau Cap Go tuh biasanya barongsainya nggak ada. Iya. Yang ada naga. Naga sih, iya benar sih. Tapi karena COVID nih, kayak nggak bisa. Sedih. Gak ada soalnya ramai banget sih biasanya ya. Iya. Dan maksudnya itu ajang keluarga kumpul gitu kan, saudara, kerabat, biasa kumpul dalam event itu, ya nggak sih? Iya. Kayak justru kita itu kan bersukacita untuk ngerayain itu. Betul. Gitu loh. Dan juga nggak cuma yang ngerayain ya, pedagang-pedagang juga dapat imbasnya, ibarat kan juga jadi laris lah dagangannya. Betul. Gitu. Cuma ya kita berharap aja ya semoga pandemi ini cepet-cepet selesai. Jadi kita bisa kumpul-kumpul tanpa ada rasa khawatir. Benar nggak sih? Ya, amin lah. Kita lanjut ya. Yang keempat, Hanami dari Jepang. Di Jepang terdapat sebuah tradisi bernama Hanami di saat pohon sakura mulai berbunga. Awalnya kegiatan ini berasal dari keluarga bangsawan, lalu menyebar di kalangan samurai hingga masyarakat luas. Tidak seperti sekarang, dulu masyarakat Jepang berkumpul di bawah pohon sakura untuk membuat puisi klasik. Wow. Hanya ada beberapa lokasi untuk Hanami, yakni Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, Kyoto, dan lain-lain. Berarti ini sebenarnya kayak apa ya? Ini sebenarnya kumpul ya. Kumpul. Dan kayaknya makna ngumpul doang sih. Iya, nggak ada makna yang mendalam ya. Kumpul-kumpul di bawah pohon sakura. Jadi gitu ya? kayak kita suka nonton film anime atau film-film Jepang kan kadang-kadang mereka gelar tiket, bawa apa kayak sih? Piknik gitu nggak sih? Ya, kayak piknik. Dan katanya kan cuma ada beberapa wilayah nih. Iya. Kayaknya mungkin di beberapa wilayah yang cuma ada pohon itu. Tapi ada ininya nggak sih ya, kayak ciri khas makanan atau minuman? Paling bento mereka tuh bawa makanan. Sama teh kali ya. Oh, kalau tradisi teh itu beda beda lagi ya kayaknya ya. Minum teh hijau kan? Minum teh hijau ya. Beda lagi. Oh, itu kalau minum teh tuh sakral. Nah, itu lain tuh. Kalau ini tuh lebih kayak hari libur. Iya. Mengisi waktu luang dengan orang terdekat. Ya karena bunga pas lagi musim semi. Bagus-bagusnya gitu ya. Jadi gitu momentum itu dipakai untuk ngumpul, makan, ngobrol bersama teman dan keluarga. Nah, kalau yang upacara minum teh tuh, itu katanya lebih apa ya istilahnya ya? Lebih kental tradisinya. Jadi bukan hal yang main-main lah gitu. Buat mereka tuh itu malah sakral banget. Oke. Ya siapa pernah denger sih, makanya itu aku pikir sama gitu loh, tradisi minum teh sama si ngumpul-ngumpul ini. Iya, ngumpul-ngumpul Hanami. Ternyata beda. Seru sih ya, seru ya. Anda di Indonesia ada bunga tapi tidak sakura, bisa ada dong pohon sakura. Karena COVID corona shit itu. Betul. Balik lagi ya, semoga cepat kelar. Amin. Oke, next 5. Tulip time Belanda. Di Belanda, mereka menyambut mekarnya bunga tulip dengan tradisi tulip time. Acaranya berlangsung mulai 5-13 Mei. Oh, ada tanggalnya kok. Dengan cara menggelar parade. Kalau baca sampai sini ya, beberapa negara tuh ternyata ini loh merayakan. Icon nggak sih? Ikoniknya dari negara itu? Bukan, maksud aku kalau sampai saat ini ya, banyak negara tuh yang merayakan hari di mana musim semi atau musim mekar tuh datang. Hanami, tulip time, Imlek kan juga. Iya sih. Imlek itu kan perayaan musim semi datang di mana banyak apa sih namanya musim panen. Iya juga sih.
dan kayak gini kan sampai arak-arakan gitu. Iya, sampai dibuat parade. Ini kan mungkin 5 sampai 13 Mei mungkin adalah tanggal-tanggal di mana bunga tuh bermekaran ya, Lagi mungkin. bagus-bagusnya ya bunga tulipnya. Jadi itu sebenarnya banyak negara yang ada sedikit kesamaannya. Iya. Mereka tuh merayakan sesuatu yang dianggap kebesaran alam gitu. Iya, Ya, contohnya tuh ya bunga mekar, buah-buah pada panen kayak gitu. Dan mereka tuh pakai pakaian tradisional Belanda kok. Terus dia nari gitu sama pasangan, sama kan, sambil kayak, menyanyikan lagu khas. Kayak mereka kan pakai baju congsam. Iya, congsam. Ya, sama. Gitu. Jadi mereka kayak menghargai, bentuk penghargaan manusia terhadap alam gitu. Iya benar. Dengan ciri khas negaranya masing-masing ya, gitu. Keren sih. Itu tulip time. Iya, keren. Jadi kayak orang bersuka cita, nari-nari, nyanyi-nyanyi, pakai baju khas. Cuma jujur ya, kayak kalau baju tradisional Belanda aku suka sih. Kayak apa ya? Kayak loli-loli gitu loh, yang kayak noni-noni Belanda gitu. Loli sih. Ya, loli sih bingung. Maksudnya kayak lolita-lolita gitu loh. Lolita Prancis. Oh, Perancis ya? Oh, beda lagi ya? Noni Belanda tuh kayak bagus aja gitu loh bajunya, kayak lucu gitu, Lolita cewek gitu, girly banget. Kalau Lolita gitu. ya. Bagus, aku suka. Lalu selanjutnya tato badan, suku Kalinga, Filipina. Layaknya suku Dayak di Kalimantan. Baru saya mau ngomong. Iya, mirip ya. Suku Kalinga di Filipina ini juga punya tradisi menato tubuhnya. Tato diukir dengan cara dipukul dengan kayu pemukul. Tintanya terbuat dari gula dan jelaga. Gula tertentu kali ya, bukan gula yang buat masak kali ya. Mungkin. Iya nggak sih? Mungkin. Kalau nggak disemutin gimana? Bukan, gula itu kan kalau melalui proses apa dia hitam warnanya. Yang sempat aku cerita kamu, gula tuh diproses gimana hitam dia. Iya kali ya. Bukan warna. Jadi mungkin rasa manisnya gitu. udah hilang kali ya. Ada proses tertentu yang membuat si gula itu warnanya jadi agak hitam gitu. Terus tato tersebut bukan sekadar gambar kok. Oh iya benar. Ada makna di balik itu semua. Bagi para wanita suku Kalinga, tato bagaikan perhiasan. Spesialnya lagi mereka yang bertato menandakan sudah tanda matang dan siap dipinang. Beberapa suku di dunia tuh keren. menganggap tato tuh udah apa ya? Kayak ini kan contohnya misalnya katanya sebagai satu sebuah tanda. Untuk di suku tertentu itu malah menunjukkan klaim mereka, bahasa Indonesia sih. Ini apa? Derajat ya? Derajat ya. Derajat. Kayak termasuk di itu. Bener di Kalimantan tuh, suku Dayak. Suku Dayak ya. Jadi ada tanda-tandanya dan ada mungkin kalau ibarat kata gampangnya pangkat-pangkatnya lah. Nah, bisa jadi. Dan sampai ke muka-muka loh. Iya. Kalau di Dayak kan sampai muka-muka. Dan ada suku lain juga yang ditato sampai muka-muka juga deh. Aku banyak kan? Mungkin ini. Iya, salah satunya. Suka apa tadi? Kalinga ya? Kalinga. Banyak. Filipina. Dan apalagi kan Filipina, Thailand, Indonesia kan maksudnya jaraknya deket kan. Zaman dulu kan nggak ada tuh negara-negara itu. Dulu kan nyatu lah istilahnya. Dan banyak mungkin ada suku-suku yang agak nyerempet-nyerempet mirip gitu. Iya. Mungkin suku Indian juga, setahu aku juga deh. Iya, suku Indian juga sih. Berapa suku Indian, dan suku Indian tuh banyak banget. Ini banyak banget, dan tato itu bukan sesuatu yang sembarangan. Kayak contohnya ini bukan suku-suku itu sih, Jepang tuh apa namanya? Yang gangster itu? Yakuza juga, itu nggak boleh sembarangan. Tato tuh ada tandanya, kayak tatonya ini tuh artinya untuk apa, ya, artinya gitu apa. kan. Makanya kalau kelas-kelas anak buah gitu, tatonya emang nggak yang aneh-aneh. Ya cuma ini maksudnya udah tradisi negara loh kok. Maksudnya kok negara sih? Suku. Maksudnya tradisi suku. Berarti kan memang udah apa ya? Ya gitu loh, udah kayak diyakini gitu loh. Betul. Kalau misalkan tato itu tuh melambangkan sesuatu gitu. Berarti tapi yang uniknya itu ya melambangkan siap dipinang gitu loh. Oh enggak, jadi gini, kalau siap dipinang kan berarti cowok atau cewek. Iya. Untuk tato tertentu, tapi tato tertentu yang lainnya misalnya contoh nih gambar apa di sini mungkin siap dipinang. Tapi kalau di sini misalnya gambarnya macan misalnya, mungkin dia tuh kepala suku. Iya kali ya. Gitu. Ada Atau dia tuh lain lah selain itu lah ya. Mungkin dia ayah atau ibu, ada kayak gitu. Kayak tatonya Yakuza itu kok cewek juga ada. Jadi istri dari bosnya Yakuza itu ada lagi. Serem kalau kalian lihat di Google. Oke, lanjut ya. Yang ketujuh, cheese rolling race di Inggris. Ini saya pernah lihat di YouTube. Aku baru tahu. Berdasarkan buku Fotheringham's Sporting Trivia karya Will Fotheringham,
Cheese Rolling Race sudah berlangsung sejak 400 tahun lalu. Balapan dari atas bukit, wah dari atas bukit ya, sebagai penanda dimulainya musim panas dan ritual untuk memastikan hasil panen yang baik. Wow. Semua orang bisa mengikutinya dengan hadiah utama berupa keju terbaik. Oh, ya ampun. Keju gede. Kejunya gede ya? Mirip ban deh, gede, bulat. Jadi ini kalau misalkan ini kan dia bilang kan untuk memastikan hasil panen yang baik. Berarti mungkin semakin Oh enggak. Jadi sebenarnya Gimana tuh tuh? ini kayak Kurang paham. kepercayaan aja. Mm. Sebenarnya sih nggak mungkin kalau bukan sih, dia ngelindingin si keju bulat itu dari bukit atas ke bawah. Ini orangnya kok yang gelinding. Enggak, kejunya gelinding, orangnya ngikut. Oh. Sampai muter-muter, ada orang yang jatuh gitu. Untuk nangkep si ininya. Untuk nangkap apa nggak tahu deh, tapi gara-gara aku nonton videonya cuma terfokus pada mereka tuh kocak-kocak semua. Oh, gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh cuma ngikut ini have fun aja. Dan sebenarnya tuh ya nggak mungkin lah, maksudnya cuma gelinding keju jadi apa namanya hasil panen bagus, nggak. Sebenarnya itu kayak acara lucu-lucuan. Kayak di negara mana tuh, negara yang agak dingin ya, berenang di air es, kan lihat? Lomba-lomba berenang di air es. Enggak pernah. Finlandia atau di mana lah, di Islandia gitu, ada kayak gitu tuh. Yang pakai baju renang aja. Nggak ada, malah ada yang nggak pakai baju. Ya ampun. Dia berenang di air es. Dingin banget itu, nggak Ntar dapat beku. duit atau apa. Ada yang berenang di bawah es, habis itu coba-coba masuk ke ruang sauna. Ntar di ruang sauna dia berenang lagi. Ya ampun. Itu di Finlandia nggak salah. Bisa sakit nggak sih? Takutnya. Malah tambah sehat. Masa sih? Iya. Mereka tuh kuat-kuat gara-gara itu, kebiasaan itu. Mandi air dingin tuh sauna, dia dingin sauna. Kalau yang keju ini Oke. aku perhatiin sih memang cuma buat have fun sih. Apa kayak festival lah gitu. Iya, kayak festival Ya, gitu ya. festival. Ini 17 Agustusan festival gitu, lucu-lucuan. Iya, Maknanya mah ya dipercaya aja. cuma kepercayaan lah ibaratnya gitu. Tapi menarik sih, unik ya. Oke, next. Yang ke-8, rambut tanduk suku Miao Cina. Nah, ini Lucu aku baru ya? tahu. Rambutnya lucu. Ini aku baru tahu nih. Para perempuan di suku Miao, bacanya apa nih kok? Kuichou. 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 Tiongkok. Tiongkok punya tradisi unik dalam menata rambutnya. Mereka mengumpulkan rambut leluhurnya yang rontok. Wow. Oh. Untuk dijadikan konde. Pantesan ya rambutnya kayak apa ya? Ya kayak tanduk gitu ya. Dan kayaknya banyak. Iya, dan banyak banget kayak bentuk tanduk itu, guys. Nantinya konde tersebut akan digunakan untuk acara-acara adat. Oh, berarti dia nggak kayak di extension gitu ya. Berarti cuma emang apa sih, kayak udah dibentuk terus mereka tinggal pakai gitu di atas kepala kayaknya ya. Soalnya turun temurun ini. Oh iya bener sih. Di sini karena itu menata rambutnya. Iya. Uniknya lagi, konde tersebut akan diwariskan secara turun temurun dari ibu ke anak perempuannya. Tak heran kalau rambutnya sangat besar menyerupai sebuah tanduk. Waduh, jadi ini kumpulan ya. Iya. Tapi berat nggak sih itu pasti? Sebenarnya bukan masalah beratnya, coba kamu bayangkan rambut dari moyang buyut dikumpulin, terus mereka pelihara gimana coba? Itu kutu kemana-mana kan? Iya, makanya. Ya mungkin harus rajin-rajin dibersihkan sebelum dikasih ke anaknya. Atau mungkin dia simpen di tempat yang khusus kali ya. Tapi berat tau, yang ini anak-anak kecil udah pada pakai, dan antara kepala dan tanduk di atasnya yang terbuat dari rambut itu gedean tanduknya loh. Iya, di Pasti berat, iya pasti berat. Ya, kayak Indonesia ini loh, kalau kayak ibu-ibu di pedesaan kan suka taruh bareng di atas kayak hasil panen gitu, itu juga berat loh. Anda membandingkannya tidak apple to apple, ini rambut. Ini rambut, Tapi tetap aja. Tapi tetap aja berat. Bandinginnya gitu. kayak kamu rambutnya panjang. Punya kan kamu kunci sini kan berasa juga kan? Iya, berasa. Cuma nggak sebanding lah, ini ya, gede banget kok. Anda perbandingannya jangan hasil panen dengan rambut dong. Iya sih. Cuma maksudnya sama-sama berat gitu loh. Jadi ya. Ini apa, tulang leher hebat juga ya. Tuh. Dah, pertanyaannya apakah dia pakai terus atau di acara tertentu dia pakai? Nggak dijelaskan di sini. Mungkin ada yang tahu. Sebenarnya lebih capek kalau di acara tertentu, ya nggak sih? Misalnya hari-hari mah rambut biasa, tapi pada saat mungkin hari tertentu mereka harus pakai, kan berasa berat ya nggak sih? Dari ringan tiba-tiba harus pakai begitu. Iya. Ya kan? Iya. Dan suku di Cina tuh banyak banget loh. Iya. Mungkin ada suku-suku Cina lainnya punya tradisi yang beda dengan ini. Yang beda. Iya. Aja tuh yang tadi kita pertama kan lah ya, pasang ring itu kan Tibet juga. Tibet, Cina juga. Cina memang banyak sukunya tau. Keren dan unik gitu loh. Maksudnya kayak aku kan nggak pernah tahu ya, yang aku tahu ya yang sering ada di Instagram aja, dan ini luar biasa sih. Maksudnya kayak unik-unik banget gitu loh tradisi di dunia. Dan kalau diperhatikan ya, dia ngikatnya pakai kain loh. Iya.
Iya, pakai kain. Iya, dikumpul, diikat pakai Di kain. fotonya bisa senyum guys. Padahal setelah itu Hebat. dia mau nangis nih. Next ya, yang ke-9, menutup hidung. Suku Apatani, India. Coba, kita baca coba. Wow, keren. Suku Apatani hidup di Zero Zero Valley. Valley, sebuah desa kecil di Arunachal Pradesh, India. Wanita di sana identik dengan tato 5 garis di dagu. Oke. Sini ya. Oh nih, aku pernah lihat. Dan melubangi hidungnya, lalu ditutup dengan kayu. Oke. Mhm. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak dilirik para pria dari suku lain. Wow. Mereka diharuskan menggunakannya setiap hari meski sudah berkurang. Masih ada suku Apatani yang menjaga tradisi ini sejak 1970. Nah, ini sih bukan masalah Wow. beauty standard sih. Iya, biar nggak diambil sama cowok lain. Ini Iya sih sih. lebih ke apa ya, masalah apa ya? Ya itu biar nggak diambil sama cowok lain. Iya. Gila ya. Posesif. Posesif. Ya, posesif. Bisa jadi ya, jangan-jangan Iya tradisi nggak ini sih? terbentuk gara-gara ada satu orang posesif Yang telah membuktikan bahwa ceweknya nggak dilirik suku lain dan itu dijadikan standarisasi di suku itu. Mungkin nggak sih? Aku sih nggak bilang gitu ya. Oh enggak. Tapi ada satu cowok posesif, dia nggak ngebiarin si istrinya itu diambil, istrinya dipermak, dipaksa, nah baru yang kamu bilang berhasil. Tapi kasihan istrinya ya. Kasihan cewek-cewek di suku ini gitu, maksudnya hidungnya harus ditutup pakai kayu. Apa coba manfaatnya, ya kan? Kasihan, nggak bisa napas lo dari hidung. Tapi kita lihat di gambarnya dulu deh. Memang pasangnya nggak yang kita nggak ditutup lubang hidungnya. Ditutup kok, lihatlah itu lubang. Kalau aku hidungnya. perhatiin ya, jadi kayak lubang- kerbau. Kalau aku perhatiin ya, Hmm. yang dipotong itu di sini nih. Nih. Lihat deh. Lubang hidungnya kan yang di bawah. Masih berfungsi. Jadi ininya nih. Apa sih? Coba. Oh iya. Jadi nih yang ini nih Oh, bagian sininya. sininya, dilubangi, dimasukin kayu. Nah, tapi lubang bawah ini masih bisa bernafas, kalau nggak muak gitu. Kasihan. Nah, kalau dibaca lagi, Banget. disebutkan bahwa nih, kita perhatiin ya, Hmm. meski telah berkurang, berarti itu mungkin Masih ada. menimbulkan korban kali sebenarnya ke ini. Iya. Enggak sih, belum tentu juga. Mungkin kan ada orang yang Nggak zaman setuju. now gitu kan nggak setuju gitu loh dengan pemikiran apa ya macam itu gitu loh. Tapi terpatahkan dengan yang suku paling atas tadi, yang leher itu. iya Itu sih. berbahaya juga ya. Berbahaya, cuma maksudnya Masih di jalan. masih bisa jalan dan masih terlihat apa ya? Cantik. Kalau ini tuh Tapi kan terbukti berbahaya. ya terbukti berbahaya. Cuma ini tuh kayak seolah bayangin aja sini dibolongin gak ada fungsinya, woi. Iya. Aduh. Seakan-akan tuh gue harus Kayak- buat istri gue kayak- itu jelek. Jelek Iya. iya. Kalau ini tuh maksudnya tradisinya kayak harus bikin istri gue jelek Jelek biar ya. nggak dilirik Dilirik cowok orang. lain gitu loh. Kalau tadi kan emang beauty standar gitu loh. Jadi Para beda gitu loh kok. Para istri di Ngerti nggak sana sih? tuh harus buat satu tradisi lagi. Apa tuh? Gantian suaminya mesti diapain. Iya. Beda nggak ngelirik cewek lain. Nah itulah. Biar fair ya. Iya. Nggak terima. Lalu yang ke-10, meletakkan piring pada bibir. Suku Mursi, Ethiopia. Pernah tahu ini ini, juga, aku ini pernah sering, tahu. Sering lihat nih. Kayaknya kalau nggak salah ini jadi standar kecantikan mereka nggak sih? Coba. Lain cerita bagi perempuan suku Mursi di Ethiopia. Bagi mereka, semakin lebar bibir seseorang, maka akan terlihat semakin indah tuh, bener. Jadi standar kecantikan di Ethiopia. Kalau gini aku setuju gitu loh. Berarti maksudnya emang standar kecantikan, ngerti nggak? Ada tujuannya, memang mereka tuh menyetujui untuk standar kecantikan seperti itu. Tapi kalau yang tadi sebelumnya Ya, ini rese nggak sih. sih rese kan, Tapi kalau- tujuannya nggak jelas gitu. Tapi kalau menurut aku ya, beauty standard itu tuh kalau dicipta itu karena ada persetujuan beberapa kelompok. Iya benar. Dan Nah, kayak- diyakini kan? Padahal kalau contoh nih, ya misalnya menurut aku ini malah berbahaya kalau menurut aku. Ya, iya Kalau sih. menurut aku ya, ini malah berbahaya. Tapi malah di sekelompok orang di suku Ethiopia di sana malah menganggap ini adalah hal yang tanda kutip kan Lumrah. konotasinya positif, Ya lumrah. lumrah, terus ini malah jadi sebuah standar gitu. kecantikan. Iya. Dan akhirnya gimana ya? Ini kita sedikit agak geser dikit ya, kita ngomongin soal beauty standard tuh sebenarnya tercipta karena persetujuan beberapa kelompok. Contoh nih, beauty Iya. standard di sini misalnya harus cewek harus langsing misalnya. Putih, Padahal nggak langsing, juga. tinggi. Buat aku nih misalnya nggak juga. Tapi karena ada sekelompok wanita di sini sebagian besar bilang, loh, yang cantik itu adalah yang langsing, Iya. gitu loh. Aku tidak setuju. Oke, sama kayak aku nih. Aku nggak setuju nih sama suku Ethiopia ini.
misalnya aku mungkin suka asli sana misalnya, aku juga bilang kayaknya nggak gitu deh gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak karena udah turun temurun, jadi kayak dipaksa untuk meyakini itu, ngerti nggak sih? Jadi Nah, ya itulah. yang kedua yang tadi kamu bilang, ternyata beauty standard itu sudah ada terjadi di ratusan tahun yang lalu. Betul. Aku pernah baca nih ya, ada satu negara kayaknya Mesir deh. Ini jadi kontroversi juga. Jadi patung-patung atau lukisan-lukisan Ratu Cleopatra itu katanya aslinya nggak begitu. Mm-mm. Kalau beberapa gambar kan Cleopatra itu kan kayaknya apa tirus. Iya. Katanya justru Cleopatra itu dulu gemuk banget. Oh iya. Istilahnya dia tuh berisi gitu. Nggak kurus, nggak sekurus yang digambar. Karena ternyata dulu beauty standar di Indonesia adalah mereka-mereka tuh yang gemuk. Dianggap cantik. Tahu nggak? Ada satu negara yang beauty standarnya sama. Kalau Indonesia kan gitu kan, kurus, langsing, dan di beberapa negara. Aku punya teman dari Afrika. Mereka punya beauty standar itu kalau cewek yang gemuk cantik. Iya. Sama kayak di Mesir. Aku nanya dong, kenapa gitu kan? Aku punya teman Angel, hai Angel. Kata mereka, kalau misalkan cewek yang gendut di Afrika itu, berarti artinya mereka itu mampu. Wealthy. Iya, mereka Ya. sehat, mereka mampu Wealthy, dan punya uang kan? punya uang, makmur. Jadi itu ibaratnya apa ya? Kalau kurus, Kalau justru kurus kayak dianggapnya kurang makan gitu loh. Nah, di Mesir Dan nggak tuh cantik gitu di loh. Mesir tuh sama ternyata. Makanya Cleopatra itu aslinya tuh katanya berisi. Karena dulu itu kan Mesir ya gimana ya, sistem monarki kan, kerajaan. Jadi masyarakat itu rata-rata tuh agak kurus. Nah, karena masyarakat kebanyakan kurus, dianggapnya itu nggak cantik. Yang cantik ya ratunya itu berisi sebenarnya. Nah, Itu kontroversinya. Nah, berarti kurang lebih sama nih dengan yang ada di Afrika. Jadi di Afrika. mereka-mereka yang cantik itu mereka-mereka yang berisi gitu. Iya benar. Dan ternyata kan bener kan dari ratusan tahun yang lalu. Iya, Beauty standar makanya. tuh udah ada. Jadi memang ya itulah ya, standar kecantikan itu di setiap negara tuh bisa beda-beda gitu loh. Mungkin Betul. bagi di negara Indonesia dan negara Eropa mungkin ya beauty standarnya itu harus kurus, tinggi, cantik, putih, gitu kan? Itu dipatahkan dengan negara-negara lain yang ternyata tuh beauty standarnya beda guys gitu loh. Cewek gemuk tuh malah dinilai tuh oke banget gitu loh di sana gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan minder lah ibaratnya, karena tuh standar kecantikan orang beda-beda gitu. Artinya standar kecantikan itu justru harus kamu tahu ya, masing-masing pria lagi. Iya benar. Kalian tinggal nemu aja gitu loh, Iya. pasangan yang klop gitu loh, Betul. sesuai dengan iya gak sih? Iya benar. Kayak Koko standarnya aku. Terus kan? Betul? Ini udah selesai ya? Udah. Oh, kita sampai tadi di Ethiopia ya, suku apa Iya. namanya? Oh, belum selesai tadi. Kan semakin lebar itu kan makin Cantik. indah. Dia sebutnya indah sih. Hmm. Biasanya mereka menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau kayu berukuran 4 hingga 25 cm. Oh, ini cara atau apa mekanismenya ya? Mekanismenya gitu. Sebelum dipasang, Waduh, nih. mereka harus rela melepas 2 hingga 4 giginya. Tuh, bahaya. Ngerinya lagi, mereka juga memotong bibir bagian bawah. Oh iya dong, bener. Agar Harus. sesuai dengan ukuran piring. Betul, kalau nggak ya nggak Ya masuk. ampun, beauty is pain loh, girls. No, beauty is dangerous nih kalau kayak begini. Dangers and pain. Menurut PBB, Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia juga punya peranan dalam perkembangan tradisi mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. Kalau kamu liburan ke negara-negara di atas, maka jangan lupa ya mengenal adat setempatnya. Jadi jangan sampai kalian mungkin terlalu kaget lebay yang berlebihan sehingga gimana ya? Oh iya. Ya nggak sih, menyebabkan jadi risih lah ibaratnya kan masyarakat sekitarnya juga. Sebenarnya ini bisa dilatih dari kita mampir ke rumah orang ya sih, atau mampir ke rumah teman. Kan kadang-kadang di setiap rumah punya kebiasaan beda-beda. Iya betul. Ada rumah yang kalau masuk tuh harus buka sandal. Dari hal kecil-kecil itu aja. Iya ya. Ya, nih. Kalau habis makan ditaruh di dapur Ya misalkan. jangan di WC dong. Iya. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau dibiasakan tuh kok suara begini ya. Kalau dibiasain tuh bisa mulai dari sekarang sih. Iya sih. Dan mungkin ya ilmu-ilmu yang kayak kita udah share tadi juga bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi kalau someday kalian ke negara-negara itu, kalian nggak yang Tidak ada manfaatnya video ini. kalian tidak kaget lah, nggak terlalu kaget lah. Jadi udah tahu lah gitu. Tapi bener sih kalau mampir kemana memang harus pelajarin, khususnya ke negara-negara lain. Kayak kita kemarin bahas tuh ada beberapa negara yang biasanya unik-unik kan. Iya, luar biasa.
banyakan dari negara yang kemarin kita bahas itu malah negara-negara yang tingkat pariwisatanya tinggi lagi. Jepang, Turki, Ya, ya kan? benar. Jerman. Betul sekali. Ya betul, seperti kata Ovin, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita akan lanjut lagi ke video-video selanjutnya. Oke. See you. Bye bye.